teman-teman Pioneers di seluruh penjuru negeri dan di seluruh penjuru dunia. Kita kembali lagi, tapi ini biar nggak terlalu lama karena ada pembahasan yang mungkin cukup panjang ya. Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, untuk hari ini pagi tadi kan home screen kita berubah ya, yaitu terkait tanya jawab Ask Me Anything ya, dari Dr. Nicholas dan juga Dr. Cheng Geofan ya, selaku founder dari Pi Network ini. Jadi ada beberapa poin yang saya kumpulkan 17. Jadi di sini kita bahas satu-satu. Saya jelaskan apa saja sih dan apa saja poin-poin pentingnya itu, dan kira-kira teman-teman sudah mempersiapkan hal-hal yang mungkin sudah dihimbau atau belum gitu kan. Nah, kita langsung aja teman-teman ya. Di sini yang pertama, nah tadi kan memang full of English ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk memahami dan juga menuliskannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini terjemahannya secara umum agar teman-teman bisa paham ya. Jadi ini sudah saya terjemahkan dan juga saya ambil poin-poinnya yang ada di Ask Me Anything yang dari Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Geofan itu teman-teman ya. Yang pertama ada di situ pertanyaannya, adakah tempat dalam aplikasinya itu untuk melihat banyaknya persediaan Pi yang tersedia untuk ditambang. Nah, ini jawabannya dari Dr. Nicholas adalah ada di Block Explorer. Nanti akan ada di apps-nya berdasarkan white paper terbaru. Jadi ya proses ya teman-teman, nanti bakalan ada juga di apps-nya. Untuk sementara ya ada, teman-teman bisa search di Block Explorer-nya teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua, apakah saldo Pi yang terkunci akan dimasukkan dalam persediaan yang beredar atau tidak itu ya. Terus jawabannya ya, sama seperti blockchain lainnya, semua saldo Pi yang terkunci termasuk dalam persediaan. Nah, ini ternyata tidak beda teman-teman dengan blockchain yang lainnya teman-teman ya. So, we are in the same system ya teman-teman. No different with another cryptocurrencies. Jadi ini masih sama, masih umum. Terus selanjutnya yang ketiga, apakah waktu lock up atau locked up itu penguncian teman-teman ya. Ada hitungan mundur yang bisa dilihat oleh Pioneer. Ini kurang ya teman-teman, sorry. Terus jawabannya adalah iya, akan ada daftar sebelum dan akhir penguncian juga total jumlahnya. Jadi nanti bakalan ada ya teman-teman ya, sesuai pertanyaan ini. Selanjutnya number 4, I'm so sorry before, ini saya harus ke atasin teman-teman dikit ya. Nah, di situ bilangnya pertanyaannya adalah jika saya lupa ya, ini lupa keywordnya teman-teman ya, atau passwordnya lah teman-teman ya. Terus kemudian tidak bisa membuat wallet baru lagi, apakah saldo Pi akan dikirim ke wallet yang sudah dibuat yang saya lupa kuncinya. Jadi dia ini benar-benar lupa, dan kasusnya banyak ya teman-teman Pioneers di Indonesia yang banyak lupa passwordnya nih ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk jawabannya, tunggu seminggu sebelum tekan tombol mulai transfer. Jadi teman-teman sebelum memencet tombol transfer itu, nah ini konteksnya adalah sebelumnya ya. Tapi ini ada lanjutannya, kalau hilang atau lupa setelah itu maka saldo Pi akan hilang, jadi harus ekstra hati-hati. Jadi teman-teman di sini ada pembicaraan yang panjang, tapi saya ke intinya aja, saya jelasin dikit. Seperti cryptocurrency yang lainnya itu, ketika hilang fast phrase-nya atau private key-nya, passwordnya itu memang sulit teman-teman, sulit diselesaikan permasalahannya. Karena apa? Decentralized itu kan kita yang benar-benar mengatur gitu, bukan orang lain. Jadi ya kita harus benar-benar menjaga itu, harus hati-hati.
Ya, jadi jangan sampai sembarangan, jangan sampai lupa. Ya itu tergantung masing-masing. Kalau sudah seperti ini ya bahaya teman-teman ya. Jadi jangan dibuat sepele teman-teman. Oke, next. Yang kelima, adakah pemberitahuan terlebih dulu terkait transfer saldo Pi sehingga Pioneer nanti bisa merubah pengaturannya? Jawabannya adalah ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti setelah tombolnya sudah ditekan maka akan setis di transfer. Nah, ini terkait proses di mainnet ya teman-teman ya. Jadi seperti aplikasi yang lain juga pasti ada notification teman-teman. Selanjutnya yang 6. Oh ya, ini masih lama teman-teman ya, pembahasannya ada 17 poin yang di aplikasi yang terbaru itu, dari pembahasan terbaru. Terus yang keenam itu, apakah kita hanya punya satu wallet atau bisa banyak wallet di apps-nya, di aplikasi Pi Network-nya teman-teman ya. Jawabannya untuk saat ini memang satu orang satu wallet aja. Nah, tetapi di masa depan bisa membuat beberapa wallet lagi hanya dengan menggunakan passphrase yang sama. Nah, jadi ini teknologi yang akan baru dibuat oleh Dr. Nicholas dan tim teman-teman. Hanya menggunakan satu passphrase, password yang berupa kata-kata itu ya teman-teman ya, yang kata-kata banyak itu. Nah, itu ternyata nanti bisa ya. Jadi bisa digunakan ke berbagai macam wallet teman-teman. Mantap. Selanjutnya, apakah ada tempat melihat berapa banyak orang yang sudah KYC? Jawabannya sudah jelas terlihat di blockchain bahwa ketika Pioneers menyelesaikan KYC akan terlihat jumlah total wallet di blockchain-nya. Dan juga mungkin kami akan membuat daftar berapa orang yang sudah melakukan KYC dan menggunakan node di aplikasinya nanti. Jadi ini masih proses ya teman-teman. Nanti juga bukan hanya KYC, juga terlihat node-nya. Berapa banyak sih usernya yang sudah KYC atau sudah mengaktifkan node-nya teman-teman ya. Next, selanjutnya kapan validator menerima hadiah Pi atau reward-nya itu ya. Terus ini jawabannya, kita akan melihat ketika KYC terjadi, dan perlu diingat KYC membutuhkan biaya bayar 1 Pi untuk proses KYC. Nah, ini ya berarti untuk validatornya dapat 1 Pi teman-teman ya. Dan biaya ini untuk membagikan ke validator sebagai reward. Nah, ini udah jelas ya. Selanjutnya, bagaimana terkait validator KYC? Jawaban dari Dr. Nicholas, aplikasi KYC itu, ini lebih ke Dr. Cheng Diaofannya ya. Aplikasi KYC itu diciptakan dengan sistem otomatis dalam hal validasi, testing, dan juga training untuk validator. Jadi ini merupakan desain dari ilmu komputer. Jadi untuk validator KYC ini teman-teman ya, pastinya yang lebih dipilih adalah yang lebih dahulu ya, yang lebih dekat dengan pihak core team, yaitu mungkin para moderatornya yang sudah terpercaya. Mungkin bisa yang lain perekrutan lagi ya, kita nggak tahu ya, we don't know about that. So we just follow the process ya teman-teman ya. Oke, next, selanjutnya yang nomor 10, apa yang menghalangi penyebaran atau pengembangan tes KYC? Nah, ini terkait hambatan atau problemnya mungkin. Terus dijawab, tentunya tes KYC akan dikembangkan lebih cepat dan besar lagi ke depannya. Ini jawabannya lebih ke arah progres yang ingin dilakukan nanti, bukan penjabaran hambatan-hambatannya apa ya teman-teman. Ya pasti banyak lah ya. Oke, selanjutnya di situ, apakah bisa KYC untuk anak di bawah umur? Jawabannya ya, bisa dengan didampingi orang tuanya saat melakukan KYC. Jadi ada perwalian di situ teman-teman, didampingi oleh kedua orang tuanya. Jadi tidak bisa sendiri ya. Selanjutnya 12, kapan jumlah bonus node tersedia untuk moderator? Jawabannya secepatnya, karena ini adalah proses yang akan juga dikerjakan bersamaan. Tapi saat ini prioritas utama dari core team adalah untuk perpindahan ke mainnet-nya dulu. Oke, itu ya. Selanjutnya, hari untuk mengapresiasi para moderator first Friday of February ya. Nah, di situ FFF. Nah, ini lebih ke internal mungkin ya teman-teman. Jadi waktu dijawab itu
sambil juga sedikit ketawa dan senyum dari Dr. Nicholas dan Cheng Diaofan. Akan dibahas di kesempatan lain ya, secara internal mungkin ini. Jadi pasti ada ya, moderator itu juga perlu apresiasi teman-teman, karena selalu melayani kita ya. Next, yang ke-14, kapan kita bisa barter atau berbelanja pertama kali dengan decentralized apps yang ada di Pi Network ya, mungkin marketplace-nya maksudnya ya. Selama periode tertutup, pihak Pi mempercepat perpindahannya dan bergantung seberapa cepat prosesnya nanti. Nah, ketika sudah semuanya sudah pindah ya ke mainnet, Pioneers maupun apa yang di apps ini, nah itu nanti bakalan cepat teman-teman ya, karena targetnya enclose mainnet ini ya teman-teman. Selanjutnya, kapan kita bisa barter atau berbelanja pertama kali dengan di apps yang ada di Pi Network? Nah, ini sama nih. Sorry, ini ada yang sama ya. Kita lanjut. Apakah akan ada daftar marketplace yang disetujui tim inti atau core team untuk Pioneers sebagai referensi? Terus ini adalah jawabannya, ya, kami akan dukung marketplace apapun itu yang menyediakan pelayanan yang dapat dipercaya dan terukur. Dan di sini memang untuk marketplace itu memang Dr. Nicholas menerima siapapun itu ya yang mau punya project ya teman-teman ya, tapi memang harus benar-benar serius, nggak abal-abal, nggak main-main gitu kan. Selanjutnya, adakah mekanisme bagi pioneers atau pioner untuk melaporkan penipuan di marketplace? Jawabannya ya, pasti. Akan ada mekanisme pelaporan aplikasi yang scam dan yang berpura-pura menjadi marketplace, maka marketplace tersebut akan dihapus dari browser karena kami bisa mengontrolnya. Ya, jadi pihak core team kan selaku pemilik, jadi dia bisa mengontrol secara penuh teman-teman. Tapi ya nggak harus langsung dihapus juga. Di pembicaranya tuh mereka bilangnya they will give a warning ya, they will warn the marketplace itself ya. Jadi yang berkaitan itu, yang bersangkutan itu nanti akan diberikan peringatan ya, kalau parah, kalau membahayakan ya udah langsung dihapus. Yang terakhir, pertanyaan seputar notes. Ini jawabannya ya kurang lebih ya. Untuk fokus di periode ini adalah mendapatkan banyak notes sekaligus untuk pindah ke mainnet. Note yang aktif sudah lebih dari 70.000. Luar biasa, gede banget nih ya. Ini yang akhir-akhir ini teman-teman ya. Mantap nih. Node operators otomatis bergabung dengan obrolan. Nah, ini nanti mekanismenya lebih internal ya teman-teman. Selanjutnya, berbagi IP. Nah, ini kurang paham saya nih, bagian perkomputeran ya. Bisa dilakukan, tapi hanya satu yang menjadi supernode. Jadi, walaupun teman-teman bisa berbagi, tapi supernode-nya hanya satu ya. Nah, itu saja teman-teman ya, 17 poin-poin penting dalam sesi PyMods AMA atau Ask Me Anything, klarifikasi pertanyaan teman-teman yang selama ini mungkin bertanya, dan di situ ada 17 poin yang saya rangkum dan juga jawabannya. Semoga teman-teman lebih bisa memahami dan belajar, dan juga tetap semangat bahwasanya ini proses panjang teman-teman, diusahakan sebaik mungkin dan secepat mungkin, dan semoga memang untuk fase-fase ke depan yang open maupun yang listing harga dan sebagainya ya semoga cepat ya, karena kalau misalkan target itu kan bisa molor, bisa maju. Nah, semoga lebih maju teman-teman ya, biar tercapai semua. Oke, thank you very much, and jangan lupa always click your petir ya. Oke, the last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.